Lihat ini. Oh gitu. Ya. Gimana pembangunan SMP 3 udah sampai mana? Oh gitu. Iya ya Ibu. Bun ya, dijelasin ya Bu. Oh, Ya, teman-teman semua biar bisa termotivasi, biar bisa mengerti gimana SMP 3 Pati. terima kasih atas kedatangannya Bu Yanti, bisa meluangkan waktu datang di SMP Negeri 3 Pati. Untuk lebih santainya, mari kita ngobrol-ngobrol di tempat yang boleh. enak. Mari. Teduh ini, enak banget ini teduh Bun. Silakan Bu Yanti, santai saja, nggak usah ini ya. Enak Jadi ini. enak ya Bu Yanti. Jadi Ibu bisa melihat lingkungannya sendiri ya, seperti ini bisa dinikmati. Dan ini mah kolam apa? Kolam ikan ya Bu ya? Kolam ikan Ibu. Ini ikan Iya. nila merah. Di sini nih pembangunannya sangat pesat untuk penghijauan ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan apa kaitannya dengan pembelajaran. Iya Bu. Jadi SMP 3 Pati ini akhir-akhir ini membawa konsep eko edu, ya, ekologi edukasi. Artinya ekologi itu lingkungan, edukasi itu kan pendidikan. Jadi dengan lingkungan yang kita tata ini bisa berpengaruh atau bisa berkontribusi membantu di dalam proses pembelajaran atau pendidikan di SMP Negeri 3 Pati. Kita kan tidak sebagai generasi penerus itu kan harus menanamkan kepada peserta didik tentang pentingnya lingkungan hidup. Ya, seperti ini, apa manfaatnya, misalnya udara oksigennya bisa bernapas dengan enak, kemudian ditata dengan bagus, seperti ini, rapi. Terus mari kita jalan-jalan Bu Yanti, saya tunjukkan lebih jelasnya. Jadi ini kan banyak sekali macam-macam tanaman. Ada tanaman keras, ada tanaman hias. Terus ini tanaman langka, sapu tangan ini ya. Ini tanaman langka. Ini yang menanam siapa Bu? Murid Ya. atau Bu Guru atau siapa? Ya semua warga sekolah yang ikut semua berpartisipasi. Tapi perawatannya Ya semua warga sekolah harus ikut Murid-murid andil, ikut ya, iya, Bu, ya? semuanya. Jadi ini ada tanaman hias, ada tanaman keras, ada tanaman langka. Kemudian kita kemas, tidak hanya edukasi saja, malah bisa pariwisata edukasi. Ini ada jenis-jenis tanaman seperti ini, sendang-sendangan. Ini kan di dalam pelajaran juga ada. Terus nanti tinggal kita beri nama-nama Latin, nama Indonesia, dan manfaatnya. Mari Bu, kita lanjutkan. teman-teman komite se-Jawa Tengah dan juga teman-teman komite tingkat nasional, saya mewakili komite SMP Negeri 3 Pati, juga komite dari Pati, mengucapkan terima kasih, dan kita masih akan terus ngikutin gimana perkembangan di SMP percontohan ini, SMP yang paling the best di Pati. Ikutin ya. Mari kita tunjukkan misalnya untuk tanaman obat. Halo, tadi sudah saya tanyakan Pak Fajar ya, nanti tidak diulang. Ini dari tim ya. Ini tanaman hias dikembangkan oleh tim-tim dari kelompok guru agama, dari ekstrakurikuler itu membuat seperti ini. Nih, sekarang kan baru booming kan Bu, seperti ini ya. Itu di sana ada daun jeruk dan jeruk buat nyambel. Dan ini yang menanam ini Bu Guru sama murid-muridnya.
Iya. Ini jeruk ini sering dipanen Bapak atau Ibu guru untuk sambel. Nah, ini sedang berbuah ini. Nih, banyak sekali nih. Terus atau untuk teman-teman pada saat kita tuh masak bareng-bareng bisa diambilkan dari sini. Ini dia tanamannya dipelihara dengan baik dan subur, bisa dipandang mata. Dan ini juga mengajarkan kepada anak-anak ya Bunda ya? Iya, memang ini juga ada bagiannya punyanya anak-anak untuk dirawat. Kemudian dikembangkan Bu, tidak hanya tadinya cuma satu, sekarang sudah menjadi banyak ini. Dulu ini kan cuma beberapa pot, ini sudah menjadi banyak. Seperti contohnya ini kan ditengkar lagi nih yang baru nih, ditengkar ini. Dan teman-teman semua ini kan tanamannya sudah bagus ini ya teman-teman. Tapi ada tuh apabila ada tanaman yang sedikit sakit, kita punya greenhouse ya Bun? Ya, jadi greenhouse Kayak itu rumah sakitnya tanaman. ya gunanya adalah untuk mengambil tanaman yang kurang bagus pertumbuhannya, nanti di sana itu diobati. Ya. Diberi cara pengobatannya ya kalau memang itu ada ulatnya dipakai insektisida, terus kalau kurang pupuknya ditambahin nanti sampai bisa subur, terus dipindah lagi ke sini. Kalau sudah bagus pokoknya kita pindah lagi ke sini. Contohnya ini nanti harus dikeringkan dulu kan. Habis kering, mati jamur-jamurnya, terus nanti bisa kita tanam lagi. Jadi memang harus kering dulu. Ya. Ya, setelah kering nanti kita tanam lagi. Seperti ini, coba lihat ini. Ini sudah satu komplek yang bagus ini. Nih. Ini kan sekarang baru mahal-mahalnya ya. Padahal dulu nggak ada harganya ya. Sekarang tidak boleh 500 loh satunya ini. Sekarang mahal sekali ini. Dan daunnya itu sangat subur. Tirai merah. Ini kan buat Yang kemarin ya sudah beli kalau di sana. iya. Cuma ini kemarin sore kan belum maksimal ya Pak. Iya, Kalau kurang daerah bagus. bagus. Jadi untuk merambat Iya. supaya bagus nanti Bagus, nampak. seperti itu. Nah, yang sana sudah tak blok. Ya, jadi ini tata bendeng-bendeng seperti ini paling tidak air hujan itu udah turun ke sini, terus untuk mengurangi yang ke sana. Sehingga di situ kita juga buatkan karena sebelah situ kan sungai, sehingga langsung keluarnya ke sana. Tuh. Dan ini tanaman apotek hidup ya? Apotek hidup, Apotek hidup obat-obatan dan apotek hidup. Apotek hidup ada kunir, kencur, jahe, laos, serai, kemudian ini kencur semua. Ada Ini lidah buaya. Ini jenis lidah buaya. Nih, kayu putih. ini kayu putih. Ini nih tanaman kayu putih. Nih untuk anti korun. Ini kencur. Kencur, terus itu serai. Nanti kalau sudah jadi seperti kebun yang di belakang itu. Ini pertanyaan saya Bu. Ya. Kalau menanam mungkin Bapak Ibu guru bisa, tapi merawatnya tuh siswa pada saat apa merawat? Jadi kita punya yang namanya tim apa kayak tim adiwiata yang membidangi, ada beberapa tuh, ada yang kebun, ada yang merawat ikan, ada yang merawat ruangan, macam-macam. Nah itu biasanya dari kelompok-kelompok ekstrakurikuler itu bersinambung kegiatannya, mungkin nanti dipadukan dengan misalnya pas pramuka itu ada salah satu cara berkebun. Nah di sana juga ada tugas dari pramuka itu untuk berkebun. Dari PMR ada juga dari kelompok PMR itu yang tugasnya adalah menanam obat-obatan. Karena itu sinkron ke sana. Misalnya nanti ada anak yang sakit, luka, itu perlu yodium, itu ada tuh di sana ya. Tanaman yodium anak-anak sudah tahu. Nggak usah ke sana, pertolongan pertamanya ambil saja daun yodium nanti di luka itu. Atau mimisen, pakai suruh itu, ya terus ditekuk-tekuk gitu. Nah itu diajarkan kepada anak-anak. Paling tidak adalah anak-anak itu bisa menolong pertolongan pertama pada kecelakaan. Luar biasa sekali ya teman-teman. SMP Negeri 3 Pati mengembangkan sistem
anak-anak untuk mandiri. Ya, Berkarakter istilahnya yang lingkungan edukasi itu apa lingkungan ekologi lingkungan ini makanya punya konsep edu wisata. Di samping lingkungannya untuk pendidikan juga untuk wisata. Tuh, ini ya baru itu ada apa kayu putih nih. Jadi alhamdulillahnya direspon oleh warga sekolah. Nah, ini merica itu. Ini merica itu. Nanti merica itu kita rambat ke tembok ini. Jadi backgroundnya nanti adalah merica. Tuh. Atau biasanya nanti ke sini pasukannya kayak itu ya kayak Teman-teman semuanya, teman-teman komite baik tingkat nasional maupun Jawa Tengah juga DIY. Mungkin dari cerita saya tadi dengan Ibu Kepala Sekolah sedikit memotivasi bagi teman-teman bagaimana kita memajukan sekolah kita. Karena kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari kita-kita. Salah satu contoh di sekolah sini, dulu kalau anak saya musim panas, kita dari sekolah itu anak-anak harus bawa 1 botol aqua. Tujuannya apa? Disiram ke tanaman masing-masing. Dan botol aqua itu ditumpuk. Semuanya nanti dibikin seperti eco brick. Namanya eco brick, dimasukin sampah-sampah itu nanti seperti kayak tadi kita lihat, dijadikan meja ya Bunda ya. Meja atau kursi. Nah, hal lain nanti bisa disotingkan. ya, ada beberapa contoh lagi teman-teman. Anak ketika pulang, dulu anak saya itu harus ngambil daun. Tujuannya sepele, loh kok anak disuruh ngambil daun, tapi suatu tanggung jawab bahwa ikut memelihara alam. Dan ini dibawa ke depan pada saat keluar, sebelah satpam itu ada tempat sampah dan ditaruh. Itu salah satu contoh ya Bunda, gimana pendidikan karakter diutamakan di SMP 3 Pati. Bagaimana Bun untuk hubungan anak-anak ini dengan Bapak Ibu guru gimana? Ya kalau hubungan untuk sementara ini memang secara virtual ya. Tapi kalau sebelum terjadinya COVID ini ya sangat luar biasa. Anak-anak kan memang anak-anak yang kreatif juga. Ini kan? buat belajar ya Pak ya? Ini ruang baca di luar, jadi kan Berarti belajar di alam di luar sini bisa ya? kebetulan kan deket perpustakaan. Pas ngambil buku bisa dipakai sebagai ruang baca, bisa untuk diskusi kelompok, misalnya anak-anak itu mendapatkan tugas kelompok itu tidak harus di dalam kelas, mereka bisa di gazebo di sini, di kursi-kursi ekobrik, di tempat-tempat yang kita buatkan tempat duduk-duduk yang nyaman ini. Kan hampir di depan gedung ini semuanya kan ada tempat duduk. Dan gazebo-nya itu ada banyak, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini yang bikin anak-anak nyaman. Nyaman nggak mau pulang ya Bunda ya? Mau pulang sampai sore. Nyaman di sini. Karena enak bisa sama belajar, sama baca perpustakaan, bermain basket, juga main futsal ya. Mungkin Ya. dari Bunda bisa bercerita, kita punya program apa yang kantin sehat, kapan-kapan bisa dibantu ya Bunda? Ya bisa, jadi mungkin konsep kantin sehat kita kan lebih ke modern. Karena memang zamannya sekarang kan mall saja sudah turun ke desa, sudah ada ada luas, artinya di situ kan sudah pakai emone kan, jadi sudah pakai gesek-gesek non tunai. pelayanan atau istilahnya non tunai, pelayanan hampir di semua fasilitas umum kan semua hampir non tunai. Oleh karena itu untuk
SMP 3 itu memberanikan diri menggunakan konsep digital seperti itu. Mungkin teman-teman bisa bertanya, kenapa kok konsepnya seperti itu? Karena kita di sini menerapkan bahwa dengan seperti itu, e-money itu, jadi dengan 10.000 tanpa bisa membedakan status sosial dari beberapa anak-anak, itu semua sama ya Bunda? Jadi boleh sehari itu paling maksimal 10.000. Ya kita intinya begini, kita kan baru mencoba ya, supaya tidak ada pertanyaan dari banyak orang, wah kalau pakainya saja elektronik berarti kan bisa jor-joran kan gitu. Tapi kita kan masih dalam proses pembelajaran. Yang terpenting di sini adalah edukasinya, bukan cara belanja banyak-banyak uang, menghabiskan uang banyaknya, tetapi paling tidak adalah prosesnya anak itu bisa semua, tahu semua, maksudnya tahu, tapi kita tetap membatasi lah. Artinya apa? Kita tidak ingin ada diskriminasi antara ada anak orang kaya, ada anak orang begitu masuk SMP 3 ya sudah namanya anak SMP 3, bukan anaknya A, bukan anaknya B, bukan anaknya C, tapi anak-anak SMP 3 Pak. Itu. Ya, ya teman-teman, mungkin ada satu masukan lagi dari komite SMP 3. Meskipun ini virtual, tapi tetap Bapak Ibu guru yang masuk ya Bunda ya. Mungkin ya, bisa diceritakan apa kadang-kadang ada murid yang kesini atau bagaimana Bu? Ya kalau misalnya penting banget, misalnya ada lomba yang harus virtual, ID-nya itu cuma satu ya, terpaksa anak-anak itu harus kita panggil ke sini. Atau misalnya anak-anak yang tidak bisa mengikuti daring dengan sempurna kan cuma 1-2, ya bisa ke sekolah lah. Yang penting luas, anak nyaman, bisa menerima pelajaran, bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan, orang tua tidak komplain, anaknya senang, ya itu yang kita laksanakan. Jangan terlalu memaksakan gitu terus dikungkung di rumah, anaknya tidak nyaman, malah nggak mengerjakan, terus tidak mau pakai aplikasi, tidak bisa menggunakan aplikasi kan juga. Maka kita harus bagaimana caranya anak itu bisa menerima apa yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi teman-teman mungkin tambahan sedikit, di sini kita mengkonsep ya Bunda, bagaimana anak di sini belajar tapi juga happy. Yang utama adalah ceria, senang, menumbuhkan rasa percaya diri, karakter yang bagus, tapi mereka betah di sini. Ya. Dan benar-benar suasana nyaman. Dunia anaknya itu betul-betul dinikmati gitu. Walaupun di sini ada kelas akselerasi yang 2 tahun, tapi mereka 2 tahun juga betah sekali gitu. Mereka nyaman. Nyaman. Iya. Sudah tahu maksudnya, karena pilihan kelas percepatan itu kan sebenarnya namanya kelas SKS ya. Itu memang kehendak mereka, jadi tahu maksudnya kenapa harus mengambil 2 tahun itu tahu, senyampang tahu kan harus bisa melakukan kewajiban-kewajibannya. Yang dipikirkan tuh kalau nggak tahu maksudnya asal masuk lah kan nggak nyambung. Dan insya Allah masuk kelas itu juga tidak sembarangan orang, harus menggunakan tes yang bertahap demi tahap. Antara lain juga ada tes psikologi juga ada wawancara khusus dengan peserta dari akademiknya juga komplit pokoknya. Dan mereka otaknya juga mampu karena kan dipercepat begitu. Tetap happy, mampu, dan nyatanya kalau lomba-lomba juga menguasai ya. Teman-teman tadi menyinggung lomba Ibu Kepala Sekolah. Jadi di SMP 3 nih ada salah satu yang membanggakan saya. Setiap hari Senin itu saat upacara itu selalu kepala sekolah membawa piala untuk dibagikan. Jadi yang berprestasi itu murid, gurunya iya, sekolahnya iya, kepala sekolahnya juga. Ini seandainya ada piala untuk komite, mungkin komitenya saya Bunda. Iya. Bercanda, Bang, bercanda ya Bang. Jadi ini sekedar masukan bahwa kita mendukung kerja kepala sekolah. Kalau emang mau baik, ya ayo kita dukung. Jadi nggak bisa kepala sekolah kerja sendiri, bu guru sendiri itu nggak bisa. Ya itu saya punya konsep lagi tuh untuk memajukan supaya selalu berprestasi. Namanya saya beri konsep sang bintang, ya toh.
Nah, nanti kapan-kapan dikasih lihat sama Bunda Rukaya SPD MPD ini benar-benar luar biasa. Baru 2 tahun saya mengakui SMP 3 Pati sangat banyak sekali pembangunannya. Dan nanti saya akan tunjukkan kapan-kapan ada buku dari beliau, udah 3 buku. Juga ada medali meraih bintang. Ini diberikan kepada siswa dan bu guru ya, Bapak Ibu guru ya Bu ya. Setiap bulan. Itu karena dia juara 1 atau karena apa Bu? Juara 1. Juara 1 teman-teman. Tiap bulan, tiap mapel. Dan itu emas. Berat ya Bun? Beras. Berat. Dan itu mohon maaf bangsa bukan saya loh Bang, bukan uang saya bangsa, uang beliau. Nggak ada tuh Bang di Komite Nasional Bang, baru sini kan. Kapan-kapan saya kasih lihat ya Bang Saf ya untuk ininya. Sudah dibukukan. Medalinya ya Bunda ya. Iya, termasuk kan anak-anak yang memperoleh bintang itu namanya bintang pelajaran. Jadi setiap bulan Bapak Ibu guru di kelompok MGMP itu harus memutuskan 1 anak secara paralel, jadi kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri, siapa yang paling bintang, paling juara, paling pintar, paling segala dengan indikator ada beberapa, tidak hanya bintang pelajarannya juga, tapi juga dia harus memiliki jiwa teamworknya juga punya, kemudian dia harus punya sosialnya, karakternya, jadi pokoknya orang pilihan gitu loh. Makanya pilihan orang mau pinter tok, tapi pinter kabeh, ya apian, ya baik hati, ya lomo, ya pokoknya ya itu diambil 1, nanti diserahkan kepala sekolah. Setiap akhir bulan saya beri emas itu tadi. Yang berhak memperoleh itu hanya 1 tiap paralel kelas, tiap mapel. Ya, nah apabila anak tersebut menggunakan emas itu, kalau dia ke kantin itu ada bonus, makannya gratis. Gitu. Keren. Ya kan? Teman-teman yang dari Jawa Tengah DIY mungkin masih ingat kita punya 5 pilar pendidikan karakter: religius, mandiri, gotong royong, integritas. Dan di sini sangat mengutamakan kejujuran ya Bunda ya. Untuk yang tanggung jawab juga untuk jadi sebenarnya banyak pendidikan karakter di sini. Tapi kita mengutamakan sekali pendidikan untuk yang kemandirian, mandiri, ya, jujur ya. Jujur, tapi kalau saya sering memesan kepada Bapak Ibu guru itu 3 untuk prinsip hidup itu 1, jujur, tulus, sederhana. Mudah-mudahan nek jujur, kerjaan kita kerjakan dengan tulus, dengan memiliki sifat yang sederhana, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini. Nanti untuk profilnya kita kapan-kapan akan bercerita lebih detail lagi. Terima kasih baik teman-teman dari Komite Nasional maupun Komite Jawa Tengah dan DIY. Terima kasih untuk kesempatan nih, benar-benar ngobrolnya kita didengar. Semoga obrolan kita menjadi inspirasi, menjadikan motivasi, semangat untuk teman-teman bahwa kalau kita bisa bekerja, mendukung kerjasama dengan kepala sekolah secara baik, inilah jadinya. Diwujudkan dengan sekolah yang keren, sekolah yang benar-benar membuat nyaman, yang sangat-sangat anak-anak menyukai dan diidamkan oleh semua masyarakat. Terima kasih, semoga menginspirasi dan salam sehat selalu dari kami. Bye-bye. Sehat. Anggrek ini kolam lele di sini. Kita ke kolam dulu ya, kolam yang paling dekat dulu ya. Kolam sambil memberi makan ikannya dulu. Ada 2 kolam, 1 lele, 1 ikan nila. Ya, ini bisa. Ini, ya. Ini banyak ya? banyak, ini ratusan ya. Nah, yang sana nanti kita ke kolam lele. Ini ada yang
uniknya. Ini bunga telang. Ini baru ngetren ini. Baru ngetren. Jadi Ini teh. teh telang. Warnanya akan ungu. Oh, pantas anak-anak di kafe itu pernah coba. Jadi sirup warna ungu. Warna ungu. Ya ini bahannya. Ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bunga telang ini pengganti teh. Ini bisa menurunkan kolesterol, antioksidan tinggi nih termasuk. Ini kita punya beberapa. Ini saya tanam bibitnya juga. Di sana di sini Bu. Ini bibit-bibit. Kita Mungkin kebutuhannya aku mau dibudidayakan Pak. budidayakan, guys. Ini kan biasanya yang untuk martabak itu ya, Mbak ya? Udah, ini kan bisa buat pewarna alam. Mbak, itu beli di luar itu. Ya, Ya, bijinya dulu. kita punya. Di luar itu masih kecil komoditas ini, Mas. Masih langka. Ini tapi baru mau ngetren ini. Dia mau ada bijinya Pak. Mbak tanam di gerab. Ya, ada. Ya, Ada nanti diambilkan. aku diambil yang penting sudah tak ambil ini, tak simpan. Nah, rencana ke depan saya akan dibudidayakan itu. Ini bagus ya, kelasnya udah kayak gini. Ya, ini bagus. Kelasnya sudah ini apa ya? Ini mau janda ya? Anggrek itu berarti satu orang dulu satu ya? Satu orang dulu satu. Kita bisa ke sana saja. Yang dulunya itu banyak teman. Dua lima sama 28. Sudah 52. Satu, dua, tiga, empat, lima, sudah 62 tambah 2 Belum yang digantungin di iya pohon. sudah. Ini salah satu budidaya anggrek dengan satu bulu satu anggrek. Ya, Dari sini loh Mas, kelihatan kembangnya. ya, Bagus ya. ya, bagus ini. Ini dulunya memang kumuh kan. Ini sudah jadi seperti ini. Ada yang kebun. Ini kebun anggrek kita. Oh, ada yang di pohon-pohon ya Mas? Ada yang di pohon-pohon juga. Kamar mandi ini kamar mandinya. Ya, Ini airnya lihat nih. Ini airnya Mas, besar Mas. ya, ini seperti di hotel. Dulu wah, sangat luar biasa sekali beloknya. Sekarang sudah dirubah, sudah layak. Mau dimasukin seperti di bandara. Nah, kamar mandi yang paling pojok ini. Gua nggak lihat kalau bawah basah ini. Ya. Ini yang kamar mandi yang paling pojok sekolah. Yang dulu umum. Umum. Ya, ini sekarang kita
ini juga rajin ya. Ya, rajin sekali. Walaupun misalnya sudah mau masuk pensiun. Ini bentar lagi mungkin Juni atau apa ya, Mas? Pokoknya udah mau pernah, tapi dedikasi loyalitasnya luar biasa. Untuk kemajuan sekolah itu tidak Totalitas. totalitas. Boleh diambil ya? Boleh. Ini ada suruh merah di sana. Jeruk sambal. Ini pertanyaanku, ini tanaman yang bawa siapa? Yang nakar keluar gini pribadi ya, tambah anak-anak ide gagasan Hebat ya. Hebat ya, Mas ya. Ini dari sini, Bu. Ini apa? Merah-merahnya juga kayak dicat. ya. Ini Ini catnya diganti untuk suasana klasik nih. Ini seperti loji. Loji itu berarti bangunan ininya juga kalau kena gini bisa hilang. sudah mudah bilang karena dilapisi ya, yang namanya Cat yang mudah dicuci. ya cat yang mudah dicuci, Tinggal dilap gitu. tinggal dilap dia akan bersih. Sehingga ini terkesan klasik, bangunan klasik. Memang desainnya desain klasik. Kita ke pembibitan. Dia nanti tak cut manual. Oh itu ya Pak. Ini menutup taman. Karena jenis ini tahan dengan segala macam kondisi, baik itu panas, kurang air, dan perawatannya mudah karena dia tidak perlu banyak bangunan yang akan rapi sendiri, karena dia akan membunuh ke arah sini atau Harganya buru-buru loh.
Namanya apa? Epobrik. Ini mau dibuat meja kursi. Aman. Aman ya? Aman. Malah. Empuk. Nanti akan dilapisi ini kan yang hitam. Akan lebih cantik. Padahal ini terdiri dari Ini dari tumpukan botol. Nanti kan dibuat seperti ini. Mau tumpuk kemudian nanti kan lebih cantik. ini taruh di Nanti bisa ditempatkan di mana pun. Ini isi goyang, mudah dibawa kemana, mudah dipindah kemana pun. Bisa untuk bawahnya ada acara apa isi goyang dan tahan dengan segala macam ada kita ke itu apa Lipandi apa itu? Lipandi berarti ke Kartikan Garden taman Wangi kenapa? namanya memang Lipandi atau Jaya Merana bahasa Indonesia Jaya Merana. Kita akan lihat vertical garden berarti taman tegak selain kita punya taman yang ada di bawah kita juga punya taman yang di atas atau namanya vertical garden. Ini nanti kita bisa lihat supaya cahaya yang masuk ke ruangan bisa maksimal. Tapi kalau kemarau bisa dibuka karena cahayanya kan terlalu terang, terlalu panas. Bisa dibuka. Ini dia merambah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, yang baru kita buat yang di depan kelas itu kita Bawah balik ke atas ya? dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kemudian diturunkan lagi ke bawah. Itu tujuannya supaya memudahkan dalam perawatan, terutama penyiraman saat musim kemarau. Oh jadi dibalik lagi? Dibalik lagi dia, sama. Kalau ini kan murni pure dari atas ke bawah. Cuma nanti kesulitannya itu adalah perawatannya saat musim kemarau. Ini penanamnya awalnya gimana sih? Kecil-kecil gitu beranaknya? Kecil-kecil bibit, kemudian ditaruh di pot-pot kotak itu kan, kemudian dikasih media tanam. Berapa lama ya? Ini 1 tahun lebih sedikit. Ya kok, ini kan semak. Kalau dibiarkan, kan nggak bisa. Ini green. Ini green house. Ini memang kondisinya belum maksimal. Kita nanti akan kita tata kembali. Belum kurang maksimal. Jadi sebetulnya greenhouse itu fungsinya adalah sebagai rumah sakitnya pohon. Kalau ada pohon stres, pohon dia kena penyakit, itu diobati di sini. Greenhouse itu bukan untuk pajangan tanaman yang bagus-bagus, bukan. Tapi fungsi greenhouse itu adalah rumah sakitnya pohon. Kalau ada yang kena penyakit, dia stres, diobati di sini. Kalau sudah akan ditempatkan di posisinya kembali. Ini bagus loh beneran. Ditaruh Ini tuh namanya, di- ini kebun gajah nih. Jadi bagus ini. Kebun gajah. Ini awalnya stres, bahwa sini akan kembali lagi bagus. Kemudian nanti kita tempatkan lagi di tempatnya. Nah ini Nah, di atas. merawat guru juga. Guru sama anak-anak. Sementara kan karena pandemi ini kita kan memang
anak-anak kan memang sekarang belum diperbolehkan lagi. Anak paling dekat saja, itu dibatasi juga. Kita sementara ke kantin dulu, ke kantin kita punya kontak ke kantin. Ke kantin nanti sekitar bulan Maret akan sampai sini kan. Nanti lurus dengan ini juga yang belum ruang sirkulasinya yang belum ketemu gedung ini adalah ini sampai sana. Nanti bulan Maret ini akan bulan dan kantin yang sangat luas sekali sehingga bisa mencukupi tempat tidurnya fasilitasnya anak-anak yang ini breakfast di sini. Sementara awalnya ya kecil sekali. Anak-anak biasanya karena belum ditelan juga kotor sekali di dalam kelas. Nanti kita konsepnya semua anak makan minum di kantin sini kotoran kecil. Jadi nanti seperti ekol itu anak dibatasi untuk jajannya lewat kartu dan setiap transaksi ini akan terlink terhubung dengan aplikasi yang ada di orang tua. Anak saya jajannya berapa dari ini bisa dipantau dan ini mungkin sementara akan dibatasi maksimal 10.000 untuk pengemasan sehingga anak-anak dia lebih tidak bisa dia karena ini tujuannya untuk mendidik anak hidup sederhana bersahaja. kalau kurang simpan gitu nanti lebihnya bisa pakai lagi. Bisa kalau disimpan bisa, tapi kalau lebih enggak. Ini mengajari anak-anak kita hidup bersahaja dan tidak ini ya mas, kan namanya anak kan orang tuanya tidak sama, ada yang kaya ada yang biasa kan, biar tidak terjadi kesenjangan, kecemburuan sosial dan tidak mudah kehilangan uang saku. Ya, jelas sehat ya. Jelas sehat. Nggak ada plastik ya mas ya. Ya insya Allah tidak ada plastik. Ya mengurangi lah, yang total ya di sini. Dimanapun. Tapi kalau kita kerjanya mengurangi plastik. Tapi lagi dimanapun sekolahnya untuk total tidak ada plastik. Tapi kalau menekan belum selesai. Urut dengan ini, nanti ada jembatan penghubung atau sirkuit di sini, nanti dari sini ya, ke sekolah kalau saat musim penghujan, bapak ibu guru atau siswa-siswa mau mobilitas kemanapun akan terhubung tidak kena hujan, sehingga ramah anak. Ini dikelola oleh guru, tidak ada pengelola dari luar negeri.
social distancing-nya, jaga jaraknya kan jam 7 maksimal. Satu pohon itu dua biji isi. Manis ini. Iya loh, baru tahu aku. Ini putran ini. ya itu yang bikin putih kayak gitu. Yang dibikin oseng-oseng toh. Baru tahu loh. Ternyata yang dia masih kecil-kecil ya Mbak Rani. Ya itu kan nanti nek dua buah itu kan caranya kan juga. Kayak guru ya ngerti. Pintar. Loh ini padahal cuma segini loh, kecil loh. Tuh lihat. Ini yang biasa buat oseng-oseng. Keren-keren. Yang kecil-kecil mas. Nggak bisa masuk-masuk. Nggak masuk-masuk. Hah? Dan yang kecil banget yo ini. Ini duluan. Ya. Ini di sana loh. Tapi aku tuh baru lihat ini loh. Aku suka. Baru sekali ini aku gini. Aku happy. Jagung yang kemarin itu memang banyak buahnya kan, banyak satu ini jagung manis, bukan kuning, putih-putih. Itu loh buahnya di video kan. Tapi nek ini kan jagung dia tangkap kan. Itu Video ya Pak. Iya itu jagung manis. Udah tadi. Udah. Oh, ini dulu nggak ada ular ya Pak? oh ada Udah dulu ya. ular hijau. Terus dia merambat nggak masuk ke kelas ya? Nggak. Oh nggak. Jalan kok dari sini kok. Tapi jalan sendiri ya? Lokasi ya, sini Iya, tapi mesti jalan sendiri. ya sini semua nggak tahu. Bisa mungkin dari depan, dari belakang, ya kan? Iya Pak.
Bentar aku ya ke atas dulu. Gedungnya dengan warna yang baru, berbeda dari sebelumnya. Tampilannya beda. Sehingga anak-anak akan nanti lebih senang berlama-lama di sekolahan. Dia kerasan kalau orang tuanya. Jadi awalnya kan kosong lahan ini ya. Ini kita kasih bunga-bunga yang awalnya di bawah yang kurang terawat, kita bawa ke atas supaya bisa memberikan warna. Juga ada tanaman di lantai 2, tidak hanya di lantai 1 atau di bawah. Kita nanti akan memperbanyak tanaman yang di sini sehingga bisa memberikan oksigen yang maksimal untuk anak-anak yang berada di kelas atas atau lantai 2. Timbun ya? Ya, timbun sekali. Ya. Ini karena kita juga satu perindangan, walaupun kita berada di tengah kota, pohon-pohonnya sangat rimbun, rindang sekali, nyaman sekali. Walaupun cuaca terik, walaupun di siang hari jam 12 siang itu terasa tidak jam 12 siang, tetap sejuk terus. Kondisi kelas atas bahannya, walaupun di masa pandemi kita tetap bisa mendukung pelayanan. Ini kasih ke? Ya, 9 lagi. Lantainya pun selalu dibersihkan sekali, nggak ada gitu. Bersihkan. Pakai itu dong, PP ya? Ya nanti tak potong. Ya, ini ada basiku yang untuk apa? Untuk pembelajaran outdoor. Anak-anak biar tidak jenuh kan? Kalau di dalam ruangan itu kan mereka bisa rasa jenuh. Di basiku untuk pembelajaran outdoor besar sekali. Jangan pulang dulu. Tetap di sekolah. Tunggu. Yang merawat ya Bu Argini? Iya. Anak-anak juga memang kok?